Film dibuka dengan sekumpulan murid Housen yang dipimpin oleh beberapa panglimanya seperti Yuken Odajima, Eimei Jinkawa, Kenzo Shida. Seharusnya ada dua lagi yaitu Shoji Sawamura dan Sabakan. Cuman mereka berdua nggak ikut karena ikutin aja recapnya ya. Para murid Housen ini datang ke bawah jembatan untuk menghadapi SMA Oyakoko. Nah, SMA Oyakoko ini sendiri dipimpin oleh beberapa perwakilan pemimpin faksi seperti Yasushi dan Kiyoshi dari faksi Yasukyo. Terus ada juga Nakagoshi dan Nakaoka dari faksi Chunchun, dan ada 3 raja terakhir full time yaitu Todoroki, Shibaman, dan Tsuji. Seluruh faksi ini bersatu dan dipimpin oleh Fujio Hanaoka. Kedua sekolah ini pun maju menyerang dan title film High and Low The Wars pun muncul. Wah anjir, seperti biasa kalau openingnya udah goks, udah jelas lah ya. Kemudian diperlihatkan rusun yang awalnya berjudul Hope Hill kini menjadi Hell. Di sini terdapat satu tokoh yang bernama Seiji Kirihara sedang menatap gapura rusun itu. Seiji kemudian pergi ke rumah sakit dan bertemu dengan Madoka yang sudah sekolah di Hope Hill Girl, atau kayak sekolah perempuan gitulah pokoknya di Jepang. Mereka berdua menghadiri pemakaman nenek yang dulu mengasuh mereka. Namun secara tiba-tiba Fujio datang membawa sepeda dan dikejar-kejar oleh sekumpulan kuproi Japanese. Anjay, kuproi Japanese gitulah pokoknya. Kemudian diperlihatkan Shinya Ochi dan Masaya Ochi. Mereka ini memang bersaudara ya. Namun di sini kuproi Batako yang ngejar Fujio malah tengil gitu ke mereka berdua hingga pada akhirnya mereka ini kesel gitu. Ya lagian yang terakhir ngapain coba anjir itu. Singkat cerita ya, dihajar lah tuh semua kuproinya sama dia berdua. Namun pas Fujio datang ternyata yang salah itu si Fujio gitu, bukan yang kuproi. Kemudian Fujio baru dia menjelaskan bahwa dia tuh tadi betak sepeda kuproi gitu. Di sini juga mereka berenam memang sahabat dari kecil gitu. Di sini mereka kekurangan satu orang lagi yang bernama Arata. Madoka pun menjelaskan bahwa Arata tuh udah nggak pernah kelihatan lagi semenjak dia bergabung dengan geng yang nggak dikenal gitu. Kemudian terdapat flashback mereka berenam yang dulu tinggal bersama di rusun Hope Hill. Si Arata tuh emang dari kecil menyendiri mulu gitu sifatnya. Memang bocahnya template sad boy aja gitu. Mereka berenam ini diasuh sama pemilik warung makan yang nenek-nenek di foto itu. Si nenek-nenek ini sekarang sudah meninggal di usia 75 tahun. Karena mereka iri dengan anak lain yang mendapat kasih sayang orang tua, si nenek ini memberikan mereka berenam itu sebuah kalung dengan kayu ukiran sebagai simbol pengikat mereka. By the way, di sini Seiji itu beda dari yang lain ya. Dia tuh tipe orang yang legowo, santuy, cerdas gitu ya. Pokoknya nggak jogres lah tingkah lakunya, nggak kayak yang lain gitu. Fujio juga memberitahu bahwa ia akan kembali tinggal di sini lagi dan kembali ke Oyakoko. Bagi yang nggak tahu, ini tuh berkaitan dengan seriesnya ya. Kalian tonton seriesnya aja. Nah, Fujio bilang bahwa ia ingin mencapai puncak terkuat Oyakoko. Baru deh kita diperlihatkan Todoroki yang merupakan murid terkuat dari seluruh siswa full time Oyakoko. Todoroki ini ingin kembali menantang Murayama sang pemimpin tetap part-time dan juga orang terkuat di satu sekolah Oyakoko, sekaligus menjadi salah satu yang cukup hebat di Sword. Nah, penyebab si Todoroki nantang lagi ini karena si Murayama ini mendeklarasikan bahwa murid part-time lah yang harus turun tangan di urusan Sword berikutnya, karena Murayama tidak mau full-time ikut campur dan takutnya malah kena celaka. Namun Todoroki menolak statementnya Murayama sampai akhirnya mereka berdua bertarung lagi. Asli ya, ini one of the best pertarungan high and low, nggak tahu kenapa. Karena scene pertarungan duelnya tuh benar-benar epic parah cuy, asli kayak tipe bertarungnya tuh kayak one tag gitu, padahal sebenarnya ada transisinya gitu. Di sini Todoroki sangat terpojok hingga akhirnya matanya dipentokin ke dengkul dan ditendang hingga KO. Kemudian berlanjut pada Jamuo dan Tsukasa yang kaget karena Fujio kembali lagi ke Oyakoko. Setibanya di Oyakoko, faksinya Tsukasa ini mau berantem dengan faksinya Yasukyo. Tsukasa pun memberitahu bahwa mulai sekarang pemimpin faksinya dia itu dipindahkan ke Fujio. Namun di sini faksi Yasukyo malah tengil dan dengan mudah mereka semua dihajar oleh Fujio Hanaoka. Berlanjut pada Jamuo yang menjelaskan beberapa tingkatan di Oyakoko dari yang terkuat atau cerbadaknya lah kalau kita mah, hingga ke beberapa faksi di full time. Beberapa saat kemudian Yasushi dan Kiyoshi datang untuk bertarung dengan Tsuji dan Shibaman.
Fujio pun memberitahu bahwa nenek dari kedai itu sudah meninggal dan jangan bertarung sesama saudara, yang ada malah malu-maluin aja gitu. Berlanjut diperlihatkan pemimpin Housen yaitu Sachio Ueda memasuki klub malam dan menghajar seluruh orang di klub itu. Wah anjing, ini satu klub pada megang pisau loh, disayurin sama dia. Tujuan Sachio ini adalah menjemput adiknya yang bernama Yui Ueda. Udah malam gak baik lah gitu kan, main tengah malam di klub gitu cenah. By the way, adiknya Sachio cakep juga ya, saik gitu wajahnya. Pagi harinya ternyata Madoka tuh satu sekolah dengan Yui. Nah si Yui ini kayaknya udah gak masuk sekolah lama banget gitu ya, makanya dia kayak ngebatin gitu pas masuk sekolah. Si Yui ini merasa ada pria yang memata-matai dia di kejauhan. Balik lagi ke komplotannya Fujio yang akhirnya bertemu dengan Todoroki. Namun di sini Todoroki lagi kurang sehat karena abis nyium sepatunya Murayama kemarin. Di sini Todoroki menendang Fujio, namun Fujio teh bocahnya tangkis gitu. Saat di kamar mandi, Fujio memergoki 3 murid yang sedang ngobat. 3 murid ini tuh dibawalah tuh ke rooftop atas perbuatannya memakai obat yang bernama Red Room. Nah sebenarnya obat Red Room ini udah lama ya beredarnya. Nah namun tanpa sengaja peristiwa itu didengar oleh Murayama yang sedang tidur juga di rooftop. Murayama pun memberitahu semua anak buahnya tentang berita ini. Namun Murayama malah lebih panik gitu karena dipecat dari pekerjaannya. Seki pun memperkenalkan Murayama ke ayahnya yang bernama Masato Araseki yang bekerja sebagai mandor. Murayama kini bekerja dengan ayahnya Seki sebagai kuproy bersama dengan Shinya dan Masaya, si saudara temannya Fujio tadi. Tanpa sengaja Shinya dan Masaya melihat teman lamanya yang bernama Arata tadi yang sedang menjual Red Room. Namun di sini Arata berhasil kabur. Malam harinya Masaya dan Shinya ceritain berita ini ke Madoka, Seiji dan Fujio. Karena ya nih Arata harus dicari tahu mengapa rela melakukan perdagangan narkoba begitu. Di sisi lain Arata kembali ke markasnya yang ternyata berada di rusun Hope Hill. Arata ini ternyata bekerja dengan geng yang disebut Kidra. Nah, geng Kidra ini sebenarnya masih ada sangkut pautnya dengan Kuryu Group karena sama-sama memproduksi sekaligus menjual Red Room. Kemudian salah satu anggota Kidra memberitahu bahwa beberapa obat di tempat klub mereka dibawa oleh seorang wanita. Pemimpin Kidra pun memerintahkan para anggotanya untuk mencari wanita itu hingga dapat. Keesokan harinya, seluruh faksi full time dikumpulkan oleh Murayama karena kasus Red Room yang menjadi viral lagi di Oyakoko. Jelas Murayama melarang keras obat-obatan di Oyakoko. Jamuo pun menjelaskan bahwa kasus seperti ini juga terjadi di kota Towarushi. Di sana ada sekolah yang bernama Housen. Housen ini berbaju serba putih, muridnya punya kepala pelontos. Dirumorkan bahwa Housen era sekarang menjadi era terkuat. Panglimanya yaitu Odajima Yuken, Sawamura Seiji, Eimei Jinkawa, Shida Kenzo. Nah mereka ini disebut sebagai Ozawa Hitoshi. Nah Jamuo juga jelasin bahwa Ozawa Hitoshi itu masih ada pemimpinnya lagi gitu yang tertinggi. Namun di sini belum di-reveal namanya siapa. Kemudian Murayama memerintahkan murid full time untuk menyelesaikan masalahnya sendiri secara dewasa. Nakaoka dan Nakagoshi pun mengagumi si Fujio banget karena orangnya tuh friendly gitu dan memutuskan untuk bergabung dengan Fujio. Disinilah Murayama memandang hebat kepada Fujio karena Fujio ini mempunyai sifat yang tidak dipunyai oleh Todoroki, yaitu solidaritas. Karena percuma kalau Todoroki menang melawan Murayama, para murid Oyakoko akan lebih respect kepada pemimpin yang mempunyai sifat solidaritas dan tidak dengan kekuatan doang gitu. Fujio juga menantang Murayama suatu hari nanti untuk bertarung 1 lawan 1. Di sisi lain, Sachio mengumpulkan murid Housen karena terdapat kasus Red Room di Housen juga. Sabakan ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Di sini juga mereka sempat ngomong Nanamori. Jujur gue kurang tahu maksud dari Nanamori itu apaan. Mungkin yang lebih paham bisa bantu di komen. Di sini Sachio memutuskan untuk menyelesaikannya sendiri.